Assalamualaikum, sahabat langkah kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Malam itu kota Bandung diguyur hujan rintik. Rina, seorang gadis muda asal pedalaman Kalimantan, baru saja menutup restoran tempat ia bekerja. Wajahnya kelelahan, langkahnya pelan, tapi di matanya masih ada tekad untuk membantu keluarganya di kampung. Ia melewati gang kecil yang menghubungkan restoran dengan kontrakannya. Gang itu biasanya sepi, tapi malam ini ada suara deru motor yang menghentak dari arah belakang. Dua pria berjaket gelap berhenti mendadak di hadapannya. Tulisan grip di punggung jaket mereka terlihat jelas saat lampu jalan menyinarinya. "Kerja di mana, Dek? Udah setor belum?" tanya salah satu dengan nada mencurigakan. Rina tertegun. Maaf bang. Saya baru pulang kerja. Saya gak ngerti maksudnya." "Jangan pura-pura bego. Semua yang lewat sini harus setor. Apalagi yang kerja di tempat orang, masa gak ngerti aturan?" sahut pria satunya, sambil mendekat dan mencengkeram lengannya. Rina menggeleng cepat. "Saya cuma kerja di restoran, bang. Tolong jangan ganggu saya." Pria itu menatapnya tajam lalu melepas genggamannya dengan kasar. "Lain kali jangan coba-coba lewat sini tanpa izin. Bisa-bisa hilang di jalan." Mereka lalu pergi tertawa. Rina berdiri kaku beberapa saat, lalu melanjutkan langkahnya pulang dengan gemetar. Sesampainya di kontrakan, ia mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan terduduk di lantai. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Ia menelpon satu-satunya orang yang bisa ia andalkan, kakaknya, Juna. Suaranya bergetar di ujung telepon. "Kak, tadi aku diganggu dua orang. Mereka bilang dari Ormas Grip. Mereka suruh aku bayar kalau lewat jalan depan." Juna terdiam sejenak. Lalu suaranya berubah menjadi datar dan dalam. "Di mana kamu sekarang?" "Di kontrakan, Kak. Aku takut keluar." "Tunggu di situ. Kakak datang malam ini juga." Telepon terputus. Di ujung Kalimantan, seorang pemuda Dayak bernama Juna mulai berkemas. Di dalam hatinya, kemarahan sedang menyala. Ia bukan hanya hendak menemui adiknya. Ia hendak menuntut harga diri keluarga yang diinjak oleh para pengecut yang mengaku ormas. Hujan turun deras saat Juna tiba di kota Bandung. Jaket loreng khas suku Dayak melekat di tubuhnya. Ransel hitam di punggungnya tampak berat, bukan karena isinya, tapi karena tekad yang ia bawa. Tekad untuk mencari siapa yang telah mengganggu darah dagingnya. Juna bukan pemuda sembarangan. Ia dikenal sebagai petarung tangguh di desanya, dengan kemampuan bela diri yang dilatih sejak kecil oleh para tetua suku. Di matanya, keluarga adalah kehormatan. Dan kehormatan tak bisa dibiarkan diinjak. Setibanya di kontrakan Rina, Juna langsung memeluk adiknya. Matanya menatap sekeliling, memastikan keadaan aman. "Ceritakan semua dari awal," ucapnya pelan tapi tegas. Dengan suara masih gemetar, Rina menjelaskan. Ia menunjuk arah gang tempat ia dihadang. Ia juga menyebut ciri-ciri dua pria itu. Salah satunya bertubuh tinggi, suara besar, satunya agak pendek dengan luka di pipi kanan. Juna mengangguk. "Kita cari mereka." Rina terkejut. "Kak, jangan. Aku takut. Mereka ormas. Mereka bisa rame-rame." "Tidak ada yang lebih besar dari keadilan," jawab Juna singkat. "Kalau mereka berani main ramai, kita lihat siapa yang masih berdiri setelahnya." Malam itu juga, Juna menyusuri gang tempat kejadian. Ia berdiri di tengah jalan, memperhatikan sekeliling. Bau rokok masih tercium kuat. Ada bekas puntung yang belum padam di dekat tiang lampu. Tak lama, seorang pemuda setempat muncul. Juna menghampirinya. "Maaf, saya mau tanya. Ada orang berjaket grip sering nongkrong di sini?" Pemuda itu tampak gugup. "Abang dari mana?" "Abang dari jauh. Tapi yang kalian ganggu adik saya. Sekarang abang datang bawa pertanggungjawaban."
Melihat tatapan Juna yang dingin dan tak bergeming, pemuda itu menunjuk arah sebuah warung tua di ujung gang. Mereka biasa ngumpul di situ, Bang. Tiap malam nongkrong, minta uang rokok dari pengendara. Juna mengangguk lalu berjalan ke arah yang ditunjuk. Dari kejauhan, terdengar suara tawa keras dan bunyi gelas beradu. Warung itu remang-remang, tapi cukup terang untuk memperlihatkan dua sosok yang sedang duduk santai. Salah satunya bertubuh tinggi dan gendut, satunya pendek dengan luka menyilang di pipi. Mereka tidak sadar bahwa malam itu bukan hanya hujan yang turun, tapi juga amarah seorang kakak yang tak akan membiarkan harga diri keluarganya diinjak seenaknya. Juna berdiri beberapa meter dari warung. Ia tak langsung masuk. Matanya tajam menatap dua pria yang sedang tertawa sambil memukul-mukul meja. Jaket grip mereka digantung di sandaran kursi, seolah bangga dengan simbol itu. Tapi Juna tak melihat kehormatan di sana, hanya topeng kekuasaan palsu. Langkahnya perlahan mendekat. Setiap jejaknya terukur. Setiap gerakannya seperti bayangan yang tak terdeteksi. Hujan sudah reda, tapi amarah di dalam dadanya makin deras. Begitu tiba di depan warung, Juna menyapa datar. "Permisi, mau tanya." Dua pria itu mendongak. Salah satu menguap, satunya menatap malas. "Mau tanya apaan, Bang?" Juna menatap tajam pria bertubuh pendek. "Kamu ada di gang depan malam kemarin, kan? Intimidasi cewek kecil pakai jaket grip." Pria itu menyipitkan mata, lalu tertawa. "Wah, banyak kali cewek di sini, Bang. Mana gua tahu. Lagian napak mangnya." "Satu dari mereka adik saya," ucap Juna dingin. "Dan saya bukan polisi. Tapi saya datang buat ambil kehormatan keluarga saya yang udah kalian injak." Suasana warung langsung senyap. Pemilik warung menyelinap mundur perlahan. Dua pria grip itu bangkit dari kursi. Abang jangan semena-mena ya. Kita ini ormas resmi. Ada payung hukumnya. Abang hati-hati ngomong." Gertak pria bertubuh tinggi. Juna tak bergerak. Ia menatap lurus ke mata lawannya. "Kalau kalian memang ormas resmi, seharusnya melindungi. Bukan memalak gadis yang pulang kerja. Malam ini kalian harus jawab semua itu." Tiba-tiba pria pendek mengayunkan tinjunya ke arah Juna. Tapi gerakannya terbaca. Juna mengelak setengah langkah, lalu mendaratkan satu pukulan keras ke ulu hati pria itu. Pria itu langsung terbungkuk, jatuh menabrak kursi. Pria tinggi mencoba menyergap, tapi Juna menangkap lengannya, memelintirnya, lalu membanting tubuh besar itu ke lantai. Satu lutut Juna menekan dada lawannya, tangannya mencengkeram kerah jaket grip itu. "Berapa banyak kalian sudah peras perantau di sini?" bentaknya. Pria itu menggelinjang. Sumpah Bang, cuma buat uang rokok, cuma iseng, Bang." "Isengmu bikin adikku ketakutan semalaman," desis Juna. Seketika itu juga, suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Beberapa orang mendekat. Mata Juna menyipit, bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Tapi ternyata yang datang bukan anggota ormas. Warga sekitar, yang sudah lama kesal tapi takut bicara, muncul satu persatu. Mereka melihat dua oknum grip terkapar di lantai warung, dan seorang pemuda asing berdiri tegak di tengah mereka. Seorang bapak tua bersuara, "Akhirnya ada juga yang berani hadapi mereka." Mata Juna tetap tajam. Tapi malam itu ia tahu, ia tidak sendiri. Malam yang semula sunyi berubah menjadi ramai. Warga berdatangan, wajah mereka menunjukkan dua hal yang telah lama mereka kubur, rasa takut dan harapan. Juna menatap satu persatu wajah itu. Beberapa ibu rumah tangga mengintip dari balik pintu. Seorang pemuda bersandar di motor dengan tangan mengepal. Mereka semua melihat Juna sebagai pemantik nyala yang selama ini padam. Pria pendek yang babak belur mulai bangkit perlahan. Ia melirik arah kerumunan, lalu mencoba mengambil ponsel dari saku jaketnya. Melihat itu, Juna mendekat cepat. "Kau mau telepon siapa? Kawan-kawanmu? Biar datang bantu." Wajah pria itu panik. Gak Bang, cuma mau ngabarin." Juna merebut ponselnya, lalu melempar ke pojok warung. "Kalau mereka datang, biar saya sambut. Tapi hari ini, saya ingin kalian bertanggung jawab langsung."
Tiba-tiba, salah satu warga bersuara, seorang pria paruh baya berkaus lusuh. "Abang ini siapa? Polisi kah?" Juna menggeleng. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma kakak dari perempuan yang kalian biarkan ditindas. Tapi saya datang bukan cuma buat dia. Saya datang buat kita semua." Kata-kata itu mengalir seperti arus deras ke hati para warga. Seorang ibu paruhbaya ikut bicara. "Mereka tiap malam minta uang rokok. Pak, kadang kalau gak dikasih, kaca toko kami dipecahin. Anak saya pernah dipukul waktu nolak kasih uang parkir padahal bukan tempat parkir." Timpal pemuda bersarung. Juna mendekati pria tinggi yang masih terkapar. "Kalian dengar itu? Ini bukan soal adikku saja. Kalian udah jadi parasit yang bikin warga takut keluar malam." Warga semakin berani. Mereka mendekat, mengepung warung itu. Seseorang dari kerumunan mengangkat telepon. "Saya lapor polisi, ya. Biar resmi ditangkap." Pria pendek langsung panik. "Bang, tolong bang, jangan. Kita bisa omong baik-baik." Juna menatap tajam, tapi nadanya tenang. "Omongan baik tak berlaku setelah kalian menakut-nakuti yang lemah. Hari ini bukan hanya kalian yang diadili, tapi juga ketakutan yang kalian ciptakan." Salah satu warga mengangguk, lalu menahan bahu pria bertubuh tinggi. Pria itu hanya bisa pasrah. Juna tak perlu bertindak lebih. Api yang ia nyalakan sudah menyebar. Dan warga kini sudah bangkit dari ketakutan. Dalam keheningan itu, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Seseorang dari warga berbisik, "Abang, lebih baik pergi, biar kami urus sisanya." Namun Juna menggeleng. "Saya akan bicara. Polisi harus tahu kejadian sesungguhnya." Malam itu menjadi saksi bahwa keberanian satu orang bisa mengubah banyak hal. Dan pemuda daya itu bukan sekadar kakak. Ia adalah pelindung, pembangkit, dan penyulut keberanian bagi mereka yang selama ini bungkam. Cahaya biru merah dari mobil patroli menyapu gang sempit itu. 2 unit berhenti di depan warung. Polisi berseragam turun, sebagian memegang senter, sebagian lain langsung menanyai warga. Seorang perwira mendekat, wajahnya menyapu lokasi dengan pandangan serius. "Siapa yang bikin laporan? Mana korban dan pelakunya?" Warga saling pandang. Juna melangkah maju. "Saya yang menghadapi mereka, Pak. 2 orang ini mengaku dari Ormas Grip, memalak dan mengintimidasi adik saya yang merantau di sini." Polisi mendekat, menatap 2 pria yang masih terduduk lemas. Salah satunya mencoba bicara. "Pak, kami cuma ngasih pengamanan warga. Biasa aja minta uang rokok." "Warga? Atau minta paksa?" sela sang perwira. Warga mulai bicara serentak. Seorang bapak berseru, "Kami udah sering resah. Pak, mereka ini sering datang ke toko, minta duit, ngancam, banyak yang takut, gak berani lapor." Polisi mencatat cepat. "Ada bukti, rekaman atau saksi?" Seorang pemuda angkat tangan. "Saya punya rekaman waktu mereka maksa uang ke tukang bakso minggu lalu, Pak. Ada suaranya jelas." Perwira itu mengangguk, lalu memberi kode ke anak buahnya. "Kumpulkan saksi. Bawa 2 orang ini ke mobil. Kita proses malam ini juga." 2 pria itu digiring. Salah satu mencoba memohon ke Juna. "Bang, maafinlah. Gua juga punya anak istri." Juna menatapnya datar. "Ingat adikku waktu kalian kerumuni sendirian. Dia juga punya keluarga." Polisi memeriksa identitas Juna. "Kamu siapa, Mas?" "KTP." Juna menyerahkan KTP dengan tangan tenang. "Saya datang dari Kalimantan, Pak. Adik saya kerja di sini. Saya cuma ingin pastikan dia aman." Perwira polisi membaca sekilas, lalu mengangguk. "Kamu bukan warga sini, tapi kamu yang justru berani buka suara. Terima kasih. Kami harap setelah ini warga sini juga gak takut lapor." Satu demi satu warga ikut bicara. Keberanian mereka tak terbendung lagi. Cerita tentang pemalakan, intimidasi, pemerasan kecil tapi konsisten, semua mengalir malam itu. Mobil polisi pun bergerak perlahan meninggalkan gang. Di dalamnya,
Dua pria ormas terdiam, mata mereka kosong. Di luar, warga mengelilingi Juna. Seorang ibu tua mendekat sambil memegang lengan Juna. "Terima kasih, Nak. Malam ini kita bisa tidur tenang." Juna menunduk. Suaranya pelan. "Saya cuma kakak. Tapi malam ini, saya juga bagian dari tempat ini." Pagi menyingsing di Bandung. Kontrakan sederhana di ujung gang itu terlihat lebih tenang. Udara pagi membawa bau tanah basah, tapi suasana masih terasa berat. Juna duduk di depan pintu kontrakan, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Rani duduk di sampingnya. Matanya sembab tapi kini terlihat lega. "Bang, kenapa abang mau datang jauh-jauh cuma buat aku?" Suara Rani pelan, hampir berbisik. Juna menatap adiknya. "Kau bukan cuma adik. Kau nyawa kita semua di kampung. Kau pergi ke sini bawa harapan, bukan untuk diinjak-injak." Rani menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku kira aku kuat, Bang. Tapi waktu mereka kelilingin aku malam itu, rasanya aku kecil banget." Juna mengepalkan tangannya. "Kalau abang terlambat datang, mungkin abang gak bisa maafin diri sendiri." Hening. Hanya suara langkah kaki warga yang mulai beraktivitas terdengar dari kejauhan. Rani kemudian bertanya, "Abang tahu mereka ormas grip, kok bisa langsung cari ke warung itu?" Juna menarik napas panjang. "Waktu kau cerita, abang langsung cari informasi. Ternyata mereka memang sering mangkal di situ. Ada tukang ojek yang pernah diancam juga. Dan malam itu, abang cuma ngikutin insting." Rani memandang kakaknya. "Dulu waktu kita kecil, abang juga pernah berantem sama preman pasar karena aku dikejar-kejar." Juna tersenyum kecil. "Iya, abang luka di jidat sampai dijahit 5 jahitan. Tapi kau selamat." "Bang, apa abang gak capek harus selalu jadi pelindung?" Juna menatap jauh ke depan. "Capek itu cuma untuk orang yang menyerah. Kalau abang berhenti jaga keluarga, siapa lagi?" Tiba-tiba, suara pintu tetangga terbuka. Seorang bapak tua berdiri, sambil membawa kantong berisi nasi bungkus. "Juna, ini buat sarapan. Maaf cuma bisa kasih ini. Tapi terima kasih karena sudah bikin kami sadar. Selama ini kami diam terlalu lama." Juna bangkit, menerima nasi bungkus itu dengan 2 tangan. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang biasa saat melihat ketidakadilan." Bapak itu menepuk bahu Juna. "Kadang yang paling berani bukan yang berseragam, tapi yang datang karena cinta." Mata Rani berkaca-kaca lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena bangga. Dalam diam, Juna tahu bahwa luka yang semalam terbuka bukan hanya luka adiknya, tapi luka sebuah lingkungan yang terlalu lama terdiam. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Warung di ujung gang kembali buka seperti biasa, tapi ada yang berubah. Senyum warga terlihat lebih tenang. Tak ada lagi pria berseragam loreng yang mondar-mandir minta uang rokok. Kehadiran Juna malam itu menyisakan jejak yang mendalam. Di dalam kontrakan, Juna membereskan ranselnya. Rani berdiri di pintu dengan wajah berat menahan perpisahan. "Abang yakin gak mau tinggal di sini lebih lama?" tanya Rani lirih. Juna menoleh sambil tersenyum. "Abang harus pulang. Ladang di kampung butuh dijaga, dan Mama udah lama nunggu cerita abang." Rani menggenggam lengan kakaknya. "Tapi, kalau nanti mereka datang lagi?" Juna menepuk kepalanya dengan lembut. "Sekarang kau gak sendirian. Polisi sudah tahu, warga juga sudah sadar. Abang cuma awal, selebihnya kalian yang jaga tempat ini." Di luar, beberapa warga berkumpul. Ada bapak tua yang kemarin memberi nasi bungkus, pemuda tukang ojek, hingga ibu pemilik warung. Mereka datang bukan untuk melepas, tapi untuk mengantar Juna kembali dengan rasa hormat. "Juna, kalau kau kembali ke Bandung, rumah kami selalu terbuka," ucap ibu warung sambil memeluk Rani. Sambil berjalan ke stasiun, Juna melintasi jalan-jalan yang kini terasa bersih dari rasa takut. Di dalam hatinya, ia tahu yang ia lawan bukan hanya 2 orang ormas, tapi ketakutan massal yang membungkam suara banyak orang. Di peron kereta, Juna duduk menunggu keberangkatan. Tangannya meraba luka lama di jidatnya. Luka yang dulu ia anggap sebagai beban,
Kini terasa seperti tanda bahwa ia memang dilahirkan untuk berdiri, saat yang lain dipaksa untuk diam. Kereta bergerak perlahan meninggalkan kota Bandung. Juna memandang keluar jendela. Kota itu tak lagi asing. Di sana, ia tinggalkan keberanian. Di kampung halaman, ia bawa pulang kemenangan. Dan di antara keduanya, ada satu janji dalam hati. Selama masih ada yang tertindas, pemuda Dayak takkan pernah diam.